Gue juga kadang-kadang kalau ketemu orang setiap hari gitu, ada momennya gue kayak capek gitu dari kayak. Iya, kalau tiap hari ketemu banyak capek kayak banget, pengen energinya. sendirian gitu. Iya, tapi giliran sendirian. Terlalu sendirian. Segitu nyiksanya gitu. Gak ada temen cerita, gak ada temen ngobrol. Sampai akhirnya gue ada momen dimana gue ngerasa Bini masih ngamuk Orin. kalau ngeliat Orin masih suka bete gitu. Tiba-tiba ngentot. Padahal saya pakai hijab gitu marahnya. Gak gitu dong. Ziarah ke makam El. Pas lu dengar pertama kali gimana? Kendal kagak. Sunnah juga enggak ada. Sunnah juga bu. Apalagi wajib. Ngapain kita ke makam El? Udah mah jauh. Dia belum pernah nonton dia. Tahu juga kan. Akhirnya Ya nah, abah kenal Eka, abah ngapain ke sono? Nonton Jumbo. Oke. Nonton Jumbo nih sedih. Kata anak gue, abang pengen ketemu Maradona. Apa Maradona? Ini film anak. kenapa bola lagi? Bukan River Plate lawan Boca Juniors. Argentina. Kenapa mau ketemu Maradona? Gitu deh aneh. Akhirnya terus emang mereka tuh kayak nggak mau dengerin kayak apalagi anak gue tuh yang paling gede ya 11 tahun mau ke 12 tahun itu kayak ngerasa paling bener aja udah kita kasih tahu apa tuh kayak udah deh lu nggak tahu apa-apa. Gitu tuh kayak gitu tuh pasannya digebugin ya zaman dulu. Gitu. Lu nak kasih tahu apa? Orin enak. Kolumbia basah ya. Orin enak mah. Orin enak mah. Labit martabak mahal. Tiga-tiganya kayak gitu. Iya ngelawan, belum mulai ngelawan. Yang pertama ngelawan, yang kedua emang agak aneh. Yang kedua tuh ya aneh dah, suka main Roblox kayak nama akunnya beras lembut gitu-gitu. Waduh, lucu banget. Iya aneh-aneh gitu deh. Yang kedua tuh, jadi apa sih nama ya, akunnya? Anak bapaknya lah. Nasi kuning. Ya anjing apa? Makanan lele gitu akunnya gitu. Pernah akunnya, banyak. Gue juga tahu gara-gara kan gue liburan bareng Abdur. Iya. Lebaran kemarin gue sama Abdur. Abdur tuh sayang banget sama anaknya kayak ngikutin tuh main Roblox di mana? Minecraft sama anaknya ya. gitu ngejagain. Akhirnya gue ikutan. Pas gue ikutan masuk akun anak gue temenan. Nama akunnya apa bang? Makanan lele. Makanan tai dong ya. Kok aneh ya anjing nih masih kecil begini gitu. Kayak tahu sama kakaknya. Emang namanya aneh-aneh bah. Ada beras lembut. Pernah panjang gitu. Nasi kuning, akunnya begitu. Goblok. Karena yang kosong kali bah available username-nya. Kayak gitu dah. Kayak emang kayaknya yang akhirnya gue sadar, ternyata emang kadang-kadang yang perlu dikerasin sih, kalau nggak mah. Nyasar. Kayak, mau marugame udon dong. Mau makan apa kak? Marugame udon. Anjing kok bisa ada pilihan? Kita makan mana ada pilihan dulu? Ya kan? Makan. Sampai gue gini, ini kok makanan kagak nyambung. Iya. Ini waktu kecil kan ya. Bener. Ini kayak bukan pasangan. Bisa nugget ketemu terasi gitu kan kita. Apa harus pakai kuah. Biar cepet makannya. Lo nggak nyambung gitu kayak kalau ada pakai raket kan nggak nyambung. Jauh. Dulu, tapi beda banget sih. Dulu tuh itu tau gak? Lu tuh dulu nangis dipukul biar nggak nangis tuh. Nangis deh. Jangan nangis. Ditabuk. Diam nggak nangis gitu. Oh sedih banget. Ya Allah. Itulah bedanya. Ini sekarang nggak boleh gini. Gue gini gak. Dia jadi sedih nggak jadi lucu ya. Iya kan. Bener. Gue parenting ini. Akhirnya kita bersepakat kayak parenting gimana nih ke anak kita. Aduh lucu banget. Iya. Kata istri gue, sekarang tuh nggak boleh bilang no kan. Iya, jangan. Sama nggak boleh bentak. Itu akhirnya kan susah ya. Iya. Kayak berak minta cebokin, bang cebokin dong bu.
cebok sendiri. Iya. Nggak mau. Akhirnya kamu udah susah lah akhirnya bernegosiasi. Mereka susah sampai akhirnya gue main ke sekolah anak gue. Sekolah anak gue tuh sekolah Batak. Iya. Jadi situ Batak Cina. Oke. Anak gue Bentar minoritas. Iya. Iya. Ada satu, ini kan katanya kan diajarin gently namanya gently parenting. Iya, jatuh, iya. Iya, gentle parenting itu dari sekolah lah diajarin. Sampai gue ngeliat temennya anak gue orang Batak, makanannya nggak dihabisin. Ibunya ngomong gini loh, di depan wali murid, di depan orang tua, di depan kepala sekolah. Ini malah kita kau habisin nak. Kau tidak tahu ibu kau masak dari subuh nak. Kurantai kau ya. Gitu. Akhirnya suasananya. Oh ini parenting. Gentle parenting. Pak, gentle parenting. Ini baru. Ini dia. Terus dilanjutin. Kau tak mau makan nih? Gak mau. Baik kau. Makanya ada yang disuruh masuk. Iya aja dia masih. Oke bu. Mau, apa anaknya mau? Mau lah kalau ada dikasih jilbab. Ini parenting yang paling cocok ini buat Susah. Apa gua dulu juga ini dapat nggak boleh ngancem. Iya. Wah gila nggak boleh ngancem. Kayak gimana tuh Bang Adri? Saya kayak, ayo jangan main lu mandi sekarang. Berhenti nggak mainnya? Harus mandi sekarang. Nggak boleh diancam. Bolehnya dikasih pilihan. Oke. Mau mandi apa mau dibuang main? Ada gua. Bingung gua. Dia apa mau dibuang? Tapi lu udah mentokin kira-kira apa yang paling keras akan lo lakukan sama anak lu? Gua akhirnya pakai lakban. Lakban tuh sebagai senjata gua tuh kalau anak-anak gua. Kayak misalnya Mulut. Apa sih? kalau dia pukul kita lakban tangannya. Kalau dia nendang kita lakban kakinya gitu. Akhirnya kemana-mana gua lakban. Iya. Berani mukul kan soalnya anaknya. Anak kecil gua mukul dia. Kalau kesal jadi mukul ya. Iya. Coba buka Chris Don kalau berani. Abang mah takut tuh. Chris Don tuh lagi. Lagi milih sarung. Taruh handphone. Lu gila banget sih. Belok lagi. Gitu kalau gua kadang-kadang udah fuck. Gentle parenting. Gentle parenting nggak ada. Jadi kalau zaman dulu tuh ada buku Mati Ketawa Cara Rusia, lu bisa bikin nih Mati Ketawa Cara lu. Gila, lu bisa bikin orang mati ketawa. Lu. Bisa. Gila, nggak ada berhentinya jedanya. Ketawanya. Bapak lu udah dengerin seminggu gitu. Anjing. Masih lucu. Ini gua banget. Yang di WC bener, yang di WC bener. Gua yang nabok. Ya, ini gue bang. Lu berapa saudara? Berlima. Gue Oke. paling gede. Lu paling gede. Gue adik gue selisih 2 tahun, terus baru selisih 8 tahun. Terus gue punya adik gue kembar yang terakhir. Upin Ipin. Ital Itil. Yang seneng mah Ital, yang Itil kasihan. Oh, ada kembarnya, Bang. Iya. Ada kembar gue yang terakhir. Udah kawin semua? Itu belum. Gue doang paling. Oh, ini yang kembar. Gue paling. Jauh ya? Jauh. Gue yang paling udah nikah gue lah. Oh bapak lu Cina sih? Ada keturunan Gue ada Chinese Cina ya, nyokap. Bang? Nyokap gue Cina. Oh, Nah kan katanya bapak kan? Nggak ini gue. Itu lu? Itu gue. Yang ini lu? Yang ini gue tahun. yang ini Iya, lu? gue. Gua kira bokap lu. Itu gue. Itu yang kedua itu adik gue yang kembar. Terus yang belakang adik gue yang di bawah gue persis yang. Nggak, gue percaya sih kalau lu bilang dari sekolah lu ganteng pakai Dulu gue kata-katain ngerasa orang. gue tuh cakep, kayak. Bang. Iya. Mata kenapa nih? Enak aja kane-kane. Tapi lu alisnya tebal dulu ya? Harus gue tebel lu. Gue tuh bulu rontok nggak tahu kenapa. Rontok gue ngalamin kerontokan. Jadi bulu kaki hilang, bulu tangan hilang, alis juga sempet rontok. Kalau bulan keluar? Gue yang gondong. Tapi kalau ngobrol gitu. Iya kenapa? Oh, ngalangin lu kan? Bentar lagi baca buku. Baca buku anjing. Tapi untung jadi gini loh. Iya. Kalau nggak sombong pasti itu. Iya sih benar. Sombong doang itu, nggak lucu itu. Iya. Ngeselin ya. Tapi lu seganteng itu udah selucu ini. Nggak tahu udah dulu. Mungkin bapak lu anjing ganteng. Apa lu lihat? Itu lu penyakit apa kok rontok Nggak gitu? tahu gue nggak ngerti rontok nggak tahu.
Penyakit apa? Wax kalau nggak salah sama penyakit. Itu aktivitas, Bang. Aktivitas. Aktivitas. Tapi lu ada apa diabetes? Diabetes gue sakit sekarang akhirnya di 40 ngalamin yang namanya diabetes. Orang kan bilang itu keturunan. Iya, ada gen. Itu mah gaya hidup dah fix. Ya. Gini, Bang. Fix. Iya, itu mah gaya foto. Anjir. Ini bokapnya kurang gebukin dia nih giginya. Lu nggak pernah digebukin? Nggak pernah. Tahu Oh pernah, tapi diginiin doang sama bapak gua. Terus Gua tahu lo kenapa gak pernah digebukin. Kenapa? Karena lo baru gini nangis. Oh iya udah digeretak ya. Masa lu gampang nangis? Gampang nangis, Bang. Cengeng. Bangga tuh, bangga. Bukan harusnya Gak ada malu. yang gebuk. Malu dulu mah orang nangis ngumpet anjing. Bener. Sekarang kan self expression. Anak gue nangis gue gampang. Bener. Karena nggak boleh biar mengekspresikan, nggak boleh cengeng. Lagi boker lagi anak. Lagi ngerokok. Ada lagi nih. Sini rokoknya. Oke. Aduh. Tadi, coba lihat foto tadi yang ini. Yang rame-rame. Oh, foto yang Yang sama adik gue. Lu tadi sempat cerita ada lu terjerat narkoba. Iya, adik gue yang Itu cowok. berapa tahun? Sebentar lah, setahunan ya kayak. Tapi bapak lu marah nggak ke dia? Enggak Apa sih. nggak tahu? Kita tuh kan keluarga, akhirnya kan kita ngerasa bahwa pasti orang ada masalah segala macem tuh pasti karena lingkungan atau keluarga. Nah, kita tuh suportif lah. Kalau keluarga gue tuh lumayan suportif kayak gini-gini, kita support gitu. Yuk narkoba lagi gitu. Iya, kita ini kurang berapa sih? Segenap kurang. Nih res-resannya jatuh. Res-resan lagi anjing. Ya gitu. Nggak nyangka juga sih nyata kena gitu, tapi ya gue pasti percaya bahwa sekarang dia udah kerja, udah normal balik normal lagi, bisa keluar asal suportif, lingkungannya tuh suportif gitu. Emang kita terapi? cengin terus terapi Dari terapi gitu. sempat direhab di terapi dengan terapi setrum. Ini beneran, Bang. Ya sikutnya setrum. Nah, kena pinggir meja. Disentil dah. Sama dokter. Sekarang giliran dokter Rudi. Dokter Jet. Nah, kita bisa milih tuh. Sama dokter Rudi aja lebih kencang. Biar cepet sembuh, Dok. Iya anjing itu tuh bercandaan paling anjing. Lu lagi deh. Dulu soalnya ChatGPT belum ada kan. Enggak ada hiburannya, enggak ada hiburannya orang tuh enggak ada hiburannya. Apa? Dulu tuh ada, gue juga baru tahu tuh yang vitamin pertumbuhan tau. Iya, iya. Itu kan dipleset-plesetin Iya, semua. benar, Jadi benar. zaman kecil tuh kita gitu Iya. ya, apa lagu diplesetin. Ngumpul masak air aja main enggak lu? Ada kaleng cat. Masak air ngapain ya anjing. Plok. Enggak ada tontonannya. Bahkan ikan ini, ikan cere. Oh iya. Ikan cere diserok tuh. Kalau digoreng sekaligus gimana ya? Nangkanya sambil dilempar. Kalau kita goreng sekaligus gimana coba? Padahal bukan ikan cere, cebong itu ya ini. Campur. Kabur. Makan kakak tua. Hah? Makan kakak tua. Tetangga gua kakak tuanya mati. Oh di ini ya. Iya, terus diapain ya? Dibakar. Makan kali ya gitu. Itu gimana? Pahit banget. Nanti itu jenisnya kakak tua pare. Ini kakak tua pare, Pak. Diapain masaknya? Di bumbu kuning, bener. Di bumbu kuning. Terus sama teman gue diungkep, tunggu bentar, cuci tangan, terus kita main PS dulu. Terus, udah nih, goreng. Terus makan, anjing pahit. Waktu kecil kita mah aneh-aneh lah. Pernah mau kita dulu tuh ada cerita nih, kalau zaman gue dulu ya, mati mau dibunuh sama tukang kebun itu kita ngalamin. Tukang kebun siapa nih? Ngambil singkong. Oh, yang punya kebun. Kebun kan ngambil Maling, singkong. maling, Iya kan kita kan maling. dulu kan Hiburannya. Ngambil pohon apa iya buat kan gitu. itu makanya kita pintar-pintar kita strategi kan kayak lu ngajak ngobrol. Di sana, ya. Lu ajak ngobrol Iya. abangnya apa bapaknya. Ini udah ngobrol terus tiba-tiba kan pohon singkong itu kan kebun ya. Tiba-tiba tuh ada yang patah tuh entar dari jauh. Roboh. Nengok gitu. Anjing, maling gitu kan lari. Tuh mereka mah ngelempar golok tuh udah bodo amat. Serem banget. Lempar aja. Gitu, lempar gitu. Terus
kabur ya. Kita kan yang habis ngobrol sama dia kan jadi ikutan kabur kan. Wah, ini temennya ternyata gitu. Itu pengalaman gitu. Oh, sekarang pasti diviralin itu. Viralin nih maling singkong segala macam. Iya benar. Sama kongkongnya. Guys, ada yang maling singkong. Hey guys. Saya di Rawalumbu nih guys. Jadi lucu banget. Udah bukan golok lagi ya. Pakai HP. Gue tuh penasaran selalu dengan komentar lo. Jadi lo tahu kan berita yang si wakil Menaker datang ke pabrik, iya. pakai lo. Gue pengen denger deh komentar lo tentang video ini deh. Apa? Gak pasti lo aneh banget komentar lo. Coba Ju. Menurut lo nih apa yang terjadi di situasi ini? Ini. Dilihat lo? Belum. Jadi wakil Menaker nyamperin perusahaan yang nahan ijazah karyawannya. Nah, tapi terjadi lucu ini. Diem aja. Nah, wakil Menakernya pakai apa dulu tuh? Menurut lo dia kenapa harus pakai itu ya? Apa sih kostum Gajah Mada itu? Kostum Gajah Mada tuh kayak gue. Itu apa sih? Gak tahu. Saya wakil menteri. Nggak penting. Kalau Yujum yang kesini saya baru kita salim. Dia padahal niatnya datang pengen nolongin. Iya. Pegawai situ ijazahnya ditahan. Gitu. Tapi orang-orang itu nggak dianggap oleh dia. Ngacangin dia gitu. Dan ini bukan yang pertama kali, di Surabaya juga dikacangin nih Ju ya. Gitu. Oh, Kali. karena lagi itu ya apa katanya? Tadi gue dikasih sama Juan sih, gue nggak tahu. Katanya apa? Ijazah tantanin. Iya, benar. Kenapa? Biar orang nggak resign. Iya. Kayak Dino. Lu nge-play kerjaan nih, udah lu gua terima. Tapi lu jangan macam-macam, ijazahnya gua tahan. Gitu yang banyak orang kayak gitu. Perusahaannya? Heeh. Oh, PKI kan dibilang. Dulu mah, angkatan gue ya, asal jahat mah PKI. Rasanya PKI. Ini kan order baru ya. Pokoknya ada PKI gitu. Ada dulu, tetangga gue KDRT. Oke. Jadi istrinya sering di KDRT. Iya. Pernah nangis nih, disundut sama suaminya. Lu tau gak komen nyokap gue? PKI Kamu kali. PKI kali. Banyak nonton film. Ngomong ke istrinya. Ngomong, Suami kamu pegang. Iya. Bu, tadi dibukulin bu disuruh. Sampai kamu PKI. Nggak ngebaca ya. Oh, emang filmnya emang ada di sudut, Ada sudut, bener. Tapi kan, ya terus kalau iya, nah gimana ya? Nggak ngebahas. Harus kan, udah diobatin. Mantap. Iya. Ayo Kamu sini, PKI. telepon polisi apa itu PKI. Sampai kamu Kamu PKI. PKI. Itu Punchline udah lama dia tahan, kayak kapan ini keluar, gitu kapan, ada juga yang di sini. ada juga yang disuruh. Apa respon istrinya? Bingung, iya kali bu ya. Ini orang bodoh ketemu orang bodoh ya begini. Iya kali bu ya. Kali bu ya. Tapi juga nonton Doraemon tuh bisa. Ada orang nonton ya. Gak boleh nonton Doraemon. Aduh lucu banget. Bisa deh. Nah ini, tadi kan gue bikin foto before after. Sebelumnya yang tadi nih waktu Ini gua kembar yang kecil-kecil. lo gendut Iya. ke bangku. Sekarang kondisi terbaru begini bentuknya. Nggak di Ngembang bangku lagi semua. tuh tapi. Masuk angin nih. Kita diprokin tuh. Habis dibekam kurus. Alisnya kan masih tebel di sini ya? Iya mas, udah agak rontok ya. Beneran rontok Iya ya? beneran. Ke dokter bah coba itu. Dokter apa Tompi? Pucur. Habis kamu ini coba deh. Cintaku. Gua tuh dulu ya, yang gua nggak tahu dokter Tompi itu dokter apa. Iya. Gua pikir orang ke sono tuh, dok saya kok nggak nyampe suara cintaku. Itu kenapa dok ya? Oh ini Panadol. Panadol. Tapi lu pernah ditampol orang nggak? Karena omongan. Nih, gua tuh selalu jadi musuh bersama dulu awalnya. Musuh bersama. Pasti. Oke. Misalnya gua masuk SMA nih, pasti gua mau dipukulin dulu. Yang paling parah itu kuliah. Waktu gua kuliah, itu gua hampir banyak banget. Ini muka tampolan nih gitu. Yeah. Awalnya gitu. Ada muka tampolan nih, budak baru nih gitu. Mau dipukulin lah sampai akhirnya momen itu berubah, gua dicekokin. Biasa anak baru kan ya. Malam-malam kita dicekokin. Nah, pas dicekokin lucu. Lucu. Iya. Ngecengin orang itu, selamat. ngecengin senior. Akhirnya selamat jadi senior. Gila tuh gue di kampus. Jadi kayak, udah nongkrong. Buta sini nongkrong. Gue disuruh ngasih nama orang-orang anak-anak baru tuh. Disuruh kasih julukan. Ini nih siapa nih gitu. Ini namanya siapa nih? Monyet sumur gitu. Gila. Somai. Ini ada anak baru panggilnya Somai.
somai, namanya somai aja. Kan pakai Kang Somai gitu kan. Terus pernah suatu saat ibunya datang ke kampus. Oh, kenapa? Ibu yang nyariin dia. Iya. Mana ini? Somai Bu. Iya gitu. Mas kenal Erik nggak? Erik angkatan berapa Bu? 2004. Erik nggak kenal gitu. Terus mana ya Erik ya? Terus lagi bingung-bingung itu keluar tuh si Erik. Ah itu Erik tuh. Oh Somai. Terus ibunya gimana? Oh somai Bu, lagi ditautin ya tuh. Oh udah ya. Oh somai Bu. Kenal kalau somai. Hilang dong dari Erik. Somai. Oh soalnya di rumah dipanggilnya puding. Oh dessert, di rumah dessert. Kalau di sini snack. Snack sore. Snack Cina. Wah, ini umroh nih, Mbak. Umroh pertama karena podcast seminggu. Lo Gila sih. merasa terpanggil? Enggak. Sambil minum lagi. Ini buat saya umroh. Enggak sama sekali bahkan Iya, terus. waktu Nggak ada pertama dikit dong, nggak nggak ada ada. dikit. Waktu pertama kali ditawarin umroh, jujur gua nggak mau. Oke. Nggak we. Wah, berat. Lu tau gak nih? Ini gue cerita apa adanya yang Iya. kamu ya. Udah pernah diceritain juga kok. Gua ditawarin umroh lagi mabuk. Gua gimana ke podcast hancur. Iya. Gua masih kerja. Main ke podcast hancur. Stres tuh kerja. Bawa Amir. Gua bawa Amir sendiri lah. Minum nih gua, minum sambil main gitar tuh. Terus Dias datang. Chan, nanti ada meeting dari travel mau ngajakin podcast hancur umroh. Nah, gue nggak tahu itu kode. Kode untuk gue berhenti minum, rapi-rapi dah. Oh, oke. Oke ya, gitu. Terus dia lagi bingung gitu, tiba-tiba masuk orangnya tiba-tiba tuh buka pintu. Ya, terus ngelihat minuman gue, nengok ke gue. Minumannya Dias Pak, begitu. Minuman Dias Pak, wah parah Pak, mau umroh juga gitu. Terus Dias, oh Astagfirullahaladzim enggak Pak. Parah ini minum pijan. Terus ternyata dia dengerin podcast seminggu lah orang ini. Terus gue main gitar tuh ya nyanyi sendiri sambil minum. Bodo amat. Bodo amat lah, orang udah tanggung udah ketahuan juga. Bokapnya aja dia kayak gitu, nggak peduli. Apalagi orang travel lu siapa? Apa ya lu? Gue suruh puasa aja kagak mau, sama Prodia, sama Allah aja kagak puasa. Nah iya, makanya. Sama Prodia nyuruh gue puasa cek darah. Ramadan gua puasa. Tapi sekarang udah full gua. Oh, udah puasa, Pak. Prosedurnya gitu, Ya. Pak. Emang prosedurnya gitu. Udah puasa, Pak. Puasa Puasa dulu. gua. Ente siapa ya masa gitu? Emang gitu, emang tes darah puasa enggak mau puasa dia anjing banget. Udah, Pak, sekarang udah. Nah, akhirnya Ramadan umroh tuh ngerubah banyak hal. Nah, akhirnya gua nggak nyangka-nyangka dia keluar dari ruangan dengan perkataan yang nggak pernah gua duga sebelumnya. Iya, itu. Dia bilang, Abah Pican ikut umroh ya? Gak mau, gua bilang. Gak mau, Pak. Terus gue ralat tuh akhirnya. Mau deh. Tapi ada ridersnya Amer. Karena gue iseng aja bercanda kan. Kata dia gini, aman gitu. Dia bilang gitu, karena asik banget orang travelnya. Balik, nyata diseriusin. Kami diajak meeting lah di Pokas. Diajakin tentang umroh. Gue nggak mau, nggak deh gue kalau umroh belum dulu dah, gue nggak berani. Karena kan nanti dibales katanya di sana, wah ngeri dah gitu. Awi bilang, Chan, nanti kita di Arab nih, kita bisa nyanyi malam di Arab, di Arabnya langsung. Cuma, iya juga. Bener juga. Mau. Akhirnya mau lah gue berangkat. Posting tuh ya gue lihat tuh. Umroh, nah perjalanannya adalah ngobrol sama Cing Abdel sih. Cing Abdel banyak ngasih saran, emang ngasih masukan kayak enggak lah Chan, gini. Aman kok, kalau emang dibales mah gue dibales kayak apa gitu. Aman, enak kok. Akhirnya gue oke, dan kita berangkat umroh. Wah gila sih, pengalaman spiritual. Nggak pernah sholat Jumat seumur hidup, sekalian sholat Jumat di depan Ka'bah. Ada Ka'bah gitu. Nunjuk lagi. Kalah gua dong ya. Gua mau sholat Jumat aja kali ya. Biar. Tapi pulang umroh banyak sih hal positif yang gue dapetin. Salah satunya adalah gue rasa full di bulan Ramadan. Pertama kalinya. Pertama kali. 2025 ini. Wih, keren. Dapat 300.000 dari sini. Ini kayak bocil ya. Sehari 10.000. Buat beli monopoli. Gue pengen banget punya monopoli yang original. Oh. Gitu. Tapi duit itu gue beliin board game dari itu. Jadi banyak lah dari umroh tuh
perubahannya banyak. Sampai Awe pernah WhatsApp gue kemarin, kan lo udah deket sama Allah gitu kata Oh gue. iya. Terus. Ya dia mau ngomong lah satu hal yang nggak pernah gue sampein saat selama ini, tapi karena lo udah lebih percaya sama Allah, lo udah deket sama Allah, ini gue mau ngomong gini gitu. Jadi emang perubahannya habis umroh terasa banget di gue beberapa hal lah gitu. Ya nggak minum lagi, ini doang. Ini teh. Ini kan teh. Ya. Tapi gue pusing ya. Kayak naik angkot nggak ada belakang rasanya. Angin berarti. Ya, lawan arah. Emang lo dikasih 300.000 sama istri emang semua uang istri yang megang? Iya, gua Semuanya? Semua istri gua transfer ke istri karena Aset gitu? semua atas nama istri. Kayak Semua. Hotman Paris ya. Emang udah Iya begitu. Makanya dia nyemin cewek gitu ya. Iya karena dia nggak boleh kalau ninggalin gua udah habis itu semua. Oh. Gitu. Ada ide apa? Aman ya? Ada ide apa? Nyemin kuda. Kuda puncak, kuda. Puncak lagi. Kuda puncak. Kuda Bandung, udah. Lu seasik ini pas lagi sukses terus pernah ngerasain lu sadar lu star syndrome pernah nggak? Gua nggak Ada yang tahu. ngomong nggak ke lu gitu misalnya? Apa emang lu Alhamdulillah sih nggak ada, lewatin gitu? nggak ada karena memang gue ini kan basicnya anak suka nongkrong lah ya. Iya, Jadi tongkrongan. sampai detik ini pun gue nggak ngerasa yang gimana tuh nggak, karena ya nongkrong masih makan main sama bocah nanas masih main, dem-deman masih di Genit nama. anjing. Iya lagi. Gue ketahuan lagi sama istri gue. Nah, gimana ceritanya, Pak? Iya DM-an, ada yang nawarin kue, udah nawarin kue. Gue pikir kan, kayak gede gitu. Lah kan wajar ya, gede banget kan. Enggak, dia foto nawarin kue apa? Bang, mau beli kue nggak? Gitu. Iya, wah dia gede nih gitu. DM-an, balas-balasan, ngobrol-ngobrol gitu loh. Ketahuan istri gue. Karena gue nggak pernah ngelakuin apa-apa, cuman ya entar gue ke kosannya gitu doang. Tapi kan nggak gue Dia cuma iyain. ngomong doang. Iya, Iya, ngomong itu misalnya September. Ini ketahuannya misalnya bulan Juni tahun depannya gitu. Gitu doang kan gue kan nggak enak misalnya. Nggak mau, kosan kamu bau kan nggak mungkin gitu. Itu ketahuan juga. Ih ada yang lewat. Makanya gue pernah tanya sama Ustadz ini. Ustadz, kalau kita fallback followers kita, Ya. hukumnya apa tak? Gitu. Ini kan tergantung niat. Kalau silaturahmi, kalau niatnya Main ke kosan. ciuman. Ini kayak cuma nama dia boleh nih. Ada sama Alfi. Di podcast Mas ya? Ada sama Alfi pas lagi banget. Astagfirullahaladzim. Gak boleh lah zina. Cuman zina ya. Kan gua nggak tahu. Iya benar. Oh iya. Oh iya gak boleh berarti gitu. Jadi gitu doang gue sih, gue nggak kalau genit sampai Nggak. ketemuan jalan enggak ada karena Tapi terus akhir dari berantem sama istri pas wah ketahuan nangis itu? nangis mulu istri gue tuh tiap malam gitu semingguan tuh gitu net. Arah mana sama berantem Orin? Sama Orin mirip tuh. Berarti Mending mana kalau mending martabak? nah kalau ini lebih oke nih berantem. benar, Iya. nyata, Benar, real, nyata real, itu masalahnya. real. Ada kesalahan. Iya, makan martabak. ini real nih, keren nih gitu. Minta maaf juga, Bu, maafin aku nggak akan ngelakuin kesalahan yang sama. Nah kalau martabak, Bu, apa ya? Abis itu kata-kata maafin aku. Aku nggak akan bilang Orin enak lagi, nggak enak. Tapi bingung ya. Bah, dari banyak yang cerita Abah Pican nih tadi segala macam, gue punya pertanyaan cepat buat Abah Pican. Ya. Oke, sabar, di notes. Oke, Bah, siap? Siap. Kalau nggak ketemu Awe, lo tetap jadi pekerja MLM atau pekerja 9 to 5 gitu-gitu? Pasti. Pasti jadi karyawan lah. Karena nggak tahu lagi nyari duit. Ada cara yang lain. Mesti jadi karyawan apa bunuh diri? Mati. Nah jadi karyawan terus metong. Diklaim bisa, kan masih di karyawan. Tiba-tiba keluar ayam. Kayak film-film ya. Ternyata ada suara. Kamu itu keturunan lalat. Nenek moyang kamu lalat. Kan kita kan biasa kan jadi mutan di saat-saat ini kan. Terjepit ya, baru keluar. Lalat men. Lalat band. Tadi gak ada gunanya tuh ya. Kekuatan lalat tuh apa? Kuat bau. Gangguin. Kejilbabnya customer lo tuh. Mau bandel.
Yang palanya bau ya. Oh bandeng palanya. Lupa pakai siling gajah. Aduh. Oke, lanjut ya, Pak. Iya. Pilih nyokap atau bokap? Kenapa? Definitely nyokap lah. Karena Gue nete dari dia. Nete gede. Kalau kita misalnya gini, hukum dunia ini adalah lo nete sampai 28 tahun. Aja lo lakukan. Pemerintah bilang gini, ASI eksklusif 28 tahun. Nah, cukur kumis dulu nah. Luka ya. Nah, cukur nah. ASI eksklusif udah enggak 28. Nyokap lah, definitely nyokap. nyokap ya. Oke. Kalau lo ngeliat keluarga lo nih yang sekarang yang ada anak 3, itu kayak gimana tuh, Bang, berarti? Kayak gimana apa? Satu kalimat lah yang mendeskripsikan Happy keluarga. lah, happy banget. Happy lah karena ya ternyata dulu kan sering denger tuh kata-kata kayak pulang kantor capek, Temu keluarga lagi. ketemu keluarga. Sampai capek. Iya kan gitu joknya kan. Ketemu keluarga, gue ngerasain tuh yang sampai rumah ternyata capeknya hilang ternyata. Karena gue ketemunya sampai direfleksi. Oh, hilang ya. Pantatnya mas, tolong pantat. Kenal lo banget dikit ya. Karena nih lu kita suka ngatain orang yang demen di stimulus di pantat, punya kelainan. Ih, lu coba dipijit nih terus kena pantat tuh. Dikit-dikit ya. Bohong lo kalau bilang anjing enak banget, bohong. Pasti gini. Ah nggak enak anjing kamu, enggak mungkin. Enak juga. Pokoknya gue kadang-kadang ngerti. Jadi kayak Mas kalau saya senyum jangan bilang-bilang ya. Mas kalau saya melengup, Mas jangan kaget. Iya Mas. Terus balik gini. Indo. Udahlah, mau kemana lagi abis dari situ bro? Udah bro, tutup bro. Udah sih menurut gua. Udah lagi? Masih ada lagi sih, masih ada. Lebih siap ditinggal istri atau anak meninggal gitu misalnya. Waduh, dengan gue yang pergi dah. Kalau ditinggal anak istri ya mendingan ditinggal anak sih kali ya. Karena kalau gue sih karena istri ya itu teman kita sampai akhir lah. Luar biasa. Bisa sayang. Tapi kalau yang gede DM ini Jawab dong. Bisa kali 2 gitu. Ayo, jawab dong. Take it easy. Abah Pican. Makasih ya, makasih banget. Thank you, Bang. Gila. Lucu banget.